Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami Al-Barokah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa juga adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan subuh ini, pagi ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah mudahkan segala urusan kita, hasil maksud yang dicita-citakan. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat dijaga senantiasa sehat selalu, sehat lahir dan batin, terhindar dari segala wabak penyakit. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca Sayyidul Istighfar, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, masih membahas bab tentang sabar, masuk ke dalam hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id, wa Abi Hurairah, dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ini sudah kita bahas. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya, yakni Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ma yusibu tidaklah terkena musibah, tidaklah tertimpa musibah siapa? Al-muslim, seorang muslim, min nasobin, berupa kelelahan, wala hammin, berupa kesusahan, kebingung, kerisau, wala hazanin, dan juga berupa kesedihan, wala ghammin. Ghammin itu gangguan, gelisah bisa. Wala adzan, dan juga tertimpa satu penyakit, rasa nyeri. Wala ghammin, juga berupa kerisauan hati, kegelisahan. Hatta syaukati yushakuha, bahkan gangguan berupa duri, kita menginjak duri, bahasa Sundana ka cugak, terkena duri. Illa kaffarallahu, melainkan Allah akan menjadikannya, Allah akan menghapus, mengkifarati, biha, dengan sebab perkara-perkara tadi, dengan sebab kerisauan, dengan sebab kecemasan, dengan sebab rasa sakit tadi. Apa yang akan dihapus? Min khatayahu, berupa kesalahan atau dosa-dosa. Muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini cukup pendek para bapak jemaah sekalian. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah. Intinya begitu. Musibah itu mau bentuk apa saja. Mau bentuk kita hari ini dengan adanya rasa sakit, termasuk juga kita ditimpa ketakutan, tapi dengan syarat kita semua mesti bersabar. Karena memang poin daripada hadis ini adalah tentang sabar. Termasuk juga kadangkala kita ini merasa sedih, gundah gulana, merasa duka lara, tapi kita bersabar. Maka itu semua yang ditimpakan tadi dan kita bersabar terhadap musibah tersebut, melainkan Allah akan menjadikannya sebagai kifarat atas dosa-dosa kita. Di masa pandemi ini para bapak jemaah sekalian, kita memang maklum bahwa
kasusnya terus meningkat. Supaya kita ini tidak berlebihan dalam menanggapinya, dalam arti ketakutan nggak berlebih. Saya ingin mengisahkan di dalam kitab Hilyatul Auliya fi Tabaqatis Syifa karya Abu Nuaim Al-Asfahani dikisahkan, Pak, bahwa satu waktu ada segerombolan wabah masuk ke Damaskus. Lalu ada seorang waliullah di mana atas izin Allah waliullah ini kasyaf, terbuka sehingga bisa melihat makhluk Allah tersebut. Dan atas izin Allah pula waliullah ini bisa berkomunikasi dengan gerombolan wabah tadi. Hei kalian hendak kemana? Lalu perwakilan dari gerombolan wabah itu menjawab, kami hendak menuju Damaskus. Apa gerangan yang akan kalian lakukan? Kami sudah mendapatkan izin dan bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan wabah sebagai bentuk ujian. Karena sebuah itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi objek ujian itu adalah keimanan. Lalu ditanya lagi, untuk berapa lama dan berapa orang kalian akan menjangkiti? Kami ditugaskan selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu ada 1000 korban. Oke. Singkat cerita, sampailah 2 tahun. Ketika gerombolan wabah ini akan pulang keluar dari Damaskus, ya, menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan itu pada kisaran tahun 746 Hijriah, atau kalau dalam Al-Manjabi itu 749 Hijriah. Ya. Dan itu memang pernah terjadi. Ketika hendak pulang, seorang waliullah tadi kembali bertanya, apakah kalian sudah selesai dalam menjalankan tugas yang telah ditugaskan oleh Allah kepada kalian? Iya. Berapa jumlahnya? Komitmen kami 1000. Tapi kenapa data menyebutkan ada 50.000? Mestinya berapa? 1000. Tapi faktanya 50.000. Kata perwakilan wabah itu, kami memang diperintah oleh Allah untuk merenggut 1000 korban. Namun 49.000 korban lainnya meninggal akibat kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan yang meliputi pikiran dan benak mereka. Dari sini kita bisa tangkap bahwa kita betul memiliki rasa takut. Takut itu ada yang sifatnya manusiawi. Kita juga tidak konyol lalu berkata saya nggak takut dengan Quran, itu pun konyol. Ya, takut kita adalah secara manusiawi, seperti halnya takut kita kalau melihat petir, melihat gelapnya malam, kita takut. Takut yang sifat manusiawi, takut tabi'i, takut yang bersifat sifat karakter manusia. Ya. Karena kita tidak berlebihan. Bahkan ada seorang bapak kedokteran. Bapak kedokteran dalam Islam itu bahkan diakui oleh dunia barat, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina mengajarkan ada 3 hal yang sangat menarik ketika kita menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Bagaimana ketika kita menghadapi masa pandemi seperti saat ini? Yang pertama adalah beliau mengingatkan al-wahmu nisbud da'i. Al-wahmu itu adalah kepanikan. Kepanikan itu berarti apa? Kepanikan itu rasa bingung, rasa cemas yang berlebih. Itu adalah nisbud da'.
separuh dari penyakit. Makanya kita meskipun dapat informasi-informasi, ya kita kurangi dan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berikhtiar, tetap berhati-hati. Ya. Tidak perlu juga ketakutan yang berlebih. Kita cukup di rumah. Ibarat kata ini adalah sebagai kesempatan kita untuk banyak totalitas bersama keluarga, totalitas zikir, wirid, melakukan ibadah-ibadah sunnah sendirian, ya. Banyak bermuhasabah, introspeksi diri, mengurangi pergaulan dengan dunia luar, ya. Sehingga apa? Kita lebih banyak tanda petik bermunajat, berduaan, berbisik kepada Allah. Silakan, itu bisa jadi momentum kesempatan baik. Yang keduanya kata Ibnu Sina adalah, ya, ketenangan adalah separuh dari obat. Jadi ketika kita menghadapi kondisi seperti ini atau bahkan ada yang sakit di antara kita, ya kita tidak berlebihan dalam takut, tapi juga tanamkan ketenangan, tenang. Ya. Dan yang ketiganya Ibnu Sina mengingatkan apa? As-sabru bidayah, bahwa kesabaran ada permulaan dari kesembuhan. Bapak sedang diuji dengan penyakit apapun itu, diawali dengan kesabaran, sabar. Makanya ini sesuai dengan bahasan kita. Maka sekali lagi, ya kita betul takut, ya wajar juga ada orang takut sakit, bahkan takut mati sekalipun. Kalau itu takut yang sifatnya wajar, itu hal yang positif. Ketika takut sakit diikuti dengan pencegahan, diikuti dengan ikhtiar dan ihtiyat, maka hati-hatian. Takut mati disertai dengan mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian dan nanti kehidupan setelah mati. Itu bagus. Jangan sampai takut mati lalu tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Apa bakal kita? Nggak ada. Salah. Seperti halnya takut corona, takut penyakit COVID, tapi tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan kehati-hatian dan kewaspadaan, itu juga keliru. Ya, makanya takut juga harus proporsional, jangan berlebih. Sehat terus. Dan daya tahan tubuh kita harus tetap dijaga, imunitas tetap harus dijaga. Kita lakukan kegiatan, aktivitas seperti biasanya, tapi tetap dengan penuh pencegahan, kehati-hatian. Kita terus tingkatkan juga bagaimana agar daya tahan tubuh kita tetap bertahan, apalagi yang usianya di atas 50-an tahun yang bisa rentan, apalagi kalau punya penyakit bawaan. Ya, jangan terlalu takut berlebihan. Nah, kembali, jadi ketika seorang muslim itu ditimpa musibah, dan memang sudah janji Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan akan kami, sungguh kami akan timpakan kepada kalian apa? Dengan sedikit rasa takut. Hari ini kita mengalami rasa takut. Ya. Cuma bagaimana kita ini harus mengontrol rasa takut. Bagaimana Pak mengkontrol rasa takut? Ya dengan menyesuaikan bagaimana? Jangan lupa Pak, kita ada Allah. Allah Ta'ala menciptakan berbagai istilah sekarang itu instrumen-instrumen untuk menguji kita. Hal-hal untuk menguji kita. Penyakit hari ini adalah yang sedang mewabah. Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu sempat ada juga penyakit-penyakit yang wabah, yang mulainya kita takut dan kemudian kita lewati. Ya. Setelah itu kita anggap sesuatu yang mungkin biasa saja, dengan syarat kita ini mencegah, karena memang penyakit ada saja. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Sabar dalam menghadapi itu semua. Dan tentu saya selalu mengingatkan bahwa kesabaran itu bukan berarti tanpa usaha. Kesabaran itu bukan berarti diam tidak bekerja, tapi
Menahan yang disertai dua hal, zahiriyah, batiniyah. Zahiriyahnya berusaha, batiniyahnya adalah secara hati, secara mental, spiritual. Bagaimana kita menahan, bagaimana kita tidak kemudian merontak-rontak, mengadu dengan menjerit. Kalau dengan menjerit masalah itu selesai, ya silahkan. Tapi masalahnya apakah selesai? Belum tentu. Ya. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, di mana poin dan fokus hadis ini adalah berada pada kata muslim, ma yusibul muslim. Muslim di situ, di mana seorang muslim dia sudah mendasarinya dengan keimanan dan bahkan sudah berikrar dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti sudah bersaksi. Asyhadu maknanya adalah a'taqidu, aku beritikad, aku berkeyakinan dengan sepenuh hati. Jangan lupa itu poinnya Pak. Muslim berkekuatan berkeyakinan hati, bersaksinya adalah di hati. Maka orang beriman juga ketika mendapatkan musibah, dia punya keyakinan bahwa yang menguji, yang memberikan musibah adalah Allah. Musibah itu hanya cara Allah, media Allah ingin menguji keimanan kita, seberapa jauh kekuatan iman kita. Sebagai siswa saja, seorang siswa di sekolah, seberapa mampu anak ini bisa mengerjakan soal-soal dan kemudian supaya bisa naik kelas. Pun demikian dengan kita, keimanan kita yang senantiasa dibiasakan melalui sholat 5 waktu, ngaji, kemudian ada masalah-masalah yang awalnya kecil. Apakah itu sudah bisa mendidik kita, membiasakan kita menjadi seorang hamba Allah yang kuat iman Islami atau tidak? Ketika sudah kuat, ditambah lagi masalah. Masalah itu sebenarnya adalah soal yang mesti kita jawab. Mas'alatun, dalam bahasa Arab itu mas'alatun itu maknanya adalah pertanyaan, ya. Makanya ada dalam kitab Qatrul Ghaith itu ada masalah dan ada al-jawab. Masalah itu permasalahan, pertanyaan yang mesti kita jawab. Jawabnya bukan dengan tutur kata, bukan dengan untayan kalimat-kalimat, tapi dengan aksi, dengan perbuatan. Nah, sabar juga adalah bentuk aksi, bukan diam. Ya. Nah, kemudian sebagai bentuk keyakinan juga kepada Allah bahwa di sini ada kalimat illa kafarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan mengkifarati. Mengkifarati itu menghapus, ya. Allah maklum, Allah sangat tahu, karena Allah yang menciptakan kita, mengurus kita, memelihara kita. Bukan sekedar menciptakan saja, Allah yang mengurus semuanya, sehingga Allah tahu. Kita saja sebagai seorang bapak tahu bagaimana tentang anak kita, cuma taunya tidak 100%. Karena mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak kita yang kita tidak tahu. Tapi kalau Allah Maha tahu, berapapun jumlah manusia di alam raya ini, miliaran, Allah tahu dan bisa mencukupi seluruh kebutuhan dan bisa menjawab seluruh permintaan, keinginan, kebutuhan hamba-hambanya. Nah, kita mungkin terbatas. Allah tahu, ya, si fulan kemampuannya ini, kemudian dikasih ujiannya berbeda dengan kita. Kita ini diuji beda-beda, tidak bisa disamakan. Saya mungkin tidak mengalami apa yang dialami oleh Pak Dewa, ya. Tapi juga sebaliknya, Pak Dewa tidak mengalami apa yang saya alami. Masing-masing punya porsinya, tidak bisa disamakan. Anak-anak kita diuji ujian sekolah, soalnya sama, padahalnya mungkin beda-beda. Kenapa ada orang yang ingin diantaranya ada yang minta katanya dihapus UN katanya, karena kemampuannya beda-beda. Itu masalah
pemikiran tertentu, silakan sah-sah saja. Ya. Karena memang kemampuan anak beda-beda, tapi minimal punya kemampuan berhitung, kemampuan bahasa, kemampuan seni, setidaknya begitu. Tapi kemampuan orang pasti berbeda-beda, sama halnya kemampuan anak. Ada yang unggul di bidang sains, ada yang unggul di bidang seni, ada yang unggul di bidang bahasa, bicara, skill, fisik, beda-beda. Pun demikian dengan hamba-hamba Allah kita ini semua beda-beda. Jangan anggap juga bahwa misalnya mentang-mentang ada orang yang punya ilmu kepada seorang santri, kamu mah gampang. Belum tentu, Pak. Itu sesuai porsi kemampuannya. Mungkin seorang yang berilmu menganggap ujian yang dialami oleh seorang santri atau orang awam sebagai hal yang sepele. Tapi juga seorang yang punya ilmu diuji dengan berdasarkan kemampuan dia, pengetahuan dia. Tidak bisa disamakan. Makanya Allah Maha tahu dengan kemampuan hamba-hambanya. Makanya termasuk juga beban. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seorang hamba, nafs, pada jiwa, melainkan apa? Illa wus'aha. Wus'aha itu wasi'un. Wasi'un itu artinya luas, sesuai dengan batas kemampuannya. Ada luas-luas yang terbatas dari seorang hamba. Luas apa? Luas kemampuannya, daya penangkapan, daya pikir, daya penyelesaian, termasuk daya fisiknya. Beda-beda. Makanya sekali lagi tidak bisa disamakan. Dan jangan anggap enteng. Pak Didin mah gampang, sebenarnya itu masalah. Ya belum tentu kalau kita di posisi Pak Didin dengan kapasitas seorang Pak Didin. Ya, pun demikian saya sama. Jadi semuanya itu proporsional, sesuai porsinya. Allah itu Maha adil, nggak kurang nggak lebih, pas. Apa yang diracik oleh Allah, takdir untuk kita itu sudah pas. Ya, tidak kemudian kita berkata, itu mah gampang, itu mah sulit, enggak. Ya, itu sudah proporsional berdasarkan kemampuan orang tersebut. Hanya saja kemampuan orang tersebut itu belum dikembangkan. Misalnya mungkin menurut kita ini susah, entar mana enggak dianggap susah, akan dianggap biasa kalau sudah tahu jalan keluarnya. Makanya kita jangan lepas dari Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian. Dengan apa? Medianya adalah bis-sabri. Perangkatnya, alatnya adalah dengan sabar. Was-shalah dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta, ada ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan Allah, Allah menyertai siapa? Orang yang sabar. Kebersamaan Allah ini bukan artinya fisik, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bayangkan Pak, kalau kita ulangan, kita diajar oleh guru, ya, anggaplah didampingi terus sampai ujian dilihatin terus, sama kayak begitu. Kita didampingi terus oleh Allah. Jadi Allah itu selalu mengiringi. Makanya kita harus menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita dengan berucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk juga kita punya masalah, Allah senantiasa melihat. Ketika kita sabar, Allah juga senantiasa memperhatikan. Khabirum bima ta'malun. Allah itu memonitoring, melihat, langsung mengawasi terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah tahu. Jadi yang hari ini sedang diuji dengan kesabaran, hari ini yang diuji dengan masalah, dengan kesulitan, duka cita, kebingungan, ayo Allah senantiasa mengawasi. Dan itu adalah cara Allah untuk apa lagi selain menguji keimanan? Agar kita yang punya banyak kesalahan
banyak dosa. Sebab itu masalah yang kita lewati dengan penuh kesabaran, yang kita lewati dengan selesai, kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan. Apa rewardnya? Allah akan menghapus, mengkifarati itu ya, terhadap dosa-dosa kalian. Kita ini banyak dosa, betul nggak Pak? Betul? Betul. Kita untuk menguranginya, ya amal kita, amal kebaikan kita nggak banyak-banyak amat ya. Maka Allah kasih instrumen lain. Allah gunakan apa? Media. Tuh Allah kasih masalah. Kalau kita bisa menghadapinya, melewatinya dengan baik, maka kita akan dihapus dosa-dosa kita. Sebab tadi kesulitan, musibah, masalah yang kita hadapi dengan sabar. Nah, jadi memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita, dan bahkan tidak hanya bisyarri wal khairi, juga kebaikan. Saya selalu mengingatkan, jangan duga bahwa ujian itu dengan yang tidak mengenakan saja. Yang enak-enak pun itu adalah ujian. Jangan anggap bahwa kita hidup mudah, hidup mewah, banyak segalanya, segalanya dicukupi, padahal ibadah kita banyak kurangnya. Satu, itu adalah bisa jadi istidraj. Dua, itu bisa jadi ujian. Kalau makin dekat kepada Allah, bagus. Tapi kalau makin jauh dari Allah, naudzubillah min dzalik, itu lagi-lagi adalah ujian, di mana berarti kita tidak lulus dalam melewati ujian tersebut. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, nah, bahwa tadi Allah akan menjadikan musibah yang kita alami, yang kita lewati dengan penuh kesabaran sebagai penggugur dosa bagi hambanya yang beriman. Berarti ini adalah ladang pahala ya. Dengan syarat tadi apa? Dijalani, diterima dengan sabar. An Aisyah qalat, ada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pernah mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma min syai'in, tidaklah dari satu perkara, yusibul mu'mina, yang menimpa seorang mukmin. Ini lebih tegas lagi, kalau tadi muslim, ini mukmin. Mukmin, Pak. Ya, moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan bisa menjaga keimanan kita dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yusibul mu'min hatta syauka. Ini juga ada kata asyauka. Sehingga bahkan asyauka, duri. Di sini instrumennya yang disebut adalah duri. Bahwa duri itu aneka macamnya banyak. Ada yang kecil, ada yang gede. Mungkin kita pernah mengalami itu, tertimpa atau menginjak duri, beling dan sejenisnya, paku bahkan, itu tentu mengalami kesakitan. Tusibuhu, yang melukainya, illa kataballahu lahu biha hasanah. Ini lebih rinci lagi, melainkan Allah akan mencatat biha dengan lahu baginya, bagi si orang mukmin tersebut, biha sebab duri tadi yang ia tertimpa atau menginjak duri lantas sabar, berupa apa? Hasanatan, halnya kebaikan. Bukan saja dihapus, tapi juga dicatat dengan satu kebaikan. Kebaikan, Mbak. Kita makanya harus husnudzon bahwa
Allah selalu punya cara terbaik untuk kita yang kurang amal kebaikannya. Allah selalu punya cara bagaimana ketika kita banyak dosa, kesalahan, agar kita menghapus dan terhapus dosa-dosanya, terkurangi dosa-dosanya. Allah kasih itu musibah, gitu ya. Au uttat anhu biha khati'atan, atau Allah bisa jadi menghapus darinya satu kesalahan, ya. Jadi ibaratnya ada orang ngasih kita kado itu dibungkus dengan kertas koran, atau dari sajiannya mungkin sajian bungkusan yang tidak menarik, padahal isinya adalah hadiah. Apa? Kebaikan-kebaikan kita. Kita ingin ketika pulang dari dunia ini, saat masuk ke alam barzah, alam kubur, yang kemudian nanti pulang ke negeri akhirat, kita ingin membawa banyak sekali kebaikan dan terhapus dosa-dosa. Makanya husnudzon saat Allah memberikan kita ujian, jangan kesal. Manusiawi dan ada saja secara tabiat manusia, ya, mengerang kesakitan, mengadu kesakitan. Tapi ingatlah bahwa Allah sudah menyiapkan dua hal. Satu dicatat berupa pahala kebaikan, satu lagi adalah dihapus dari segala kesalahan. Nah, para bapak, para ibu, jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi pernah berpesan bahwa Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Yang satunya Allah turunkan di dunia untuk saat ini, ya. Dimana dengan satu rahmat tersebut, satu sama lain saling berkasih sayang. Dengan satu rahmat itu, satu induk binatang buas tidak menerkam, tidak memangsa, tidak memakan anaknya. Pun dengan rahmat Allah yang begitu luas, baru satu, tapi itu adalah satu rahmat yang luas. Rahmat, yakni kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Dengan apa? Menjadikan ujian itu sebagai bentuk kasih sayang. Makanya orang beriman selalu melihat dengan kacamata keimanan, selalu melihat dengan kacamata husnudzon. Husnudzon kepada Allah bukan sekadar baik sangka, bukan sekadar sangkaan dan dugaan, tapi keyakinan. Kalau ke orang kita bisa bilang dzon adalah sangka, dugaan. Tapi kepada Allah itu mesti istilahnya adalah yakin. Kita yakin. Ada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi itu, aku berdasar keyakinan hambaku kepadaku. Jadi kita kudu yakin. Termasuk kita dapat musibah, yakin. Ya. Masya Allah, saya lagi diingetin sama Allah. Begitu bahasanya. Saya sedang disapa oleh Allah. Mungkin selama ini saya terlalu sibuk. Selama ini dengan kesibukan saya lupa sholat atau harta. Aduh, Allah uji dengan kehilangan. Ini bisa jadi teguran. Ya, saya adalah muslim, tapi kadang saya teledor. Bisa jadi ini ada teguran. Nah, itu sebagai bentuk rendah hati, rendah diri kita, merendah di hadapan Allah. Aduh, ini bisa jadi teguran. Jangan langsung marah-marah. Wah, ini kenapa nih Allah nih nggak adil nih? Kenapa saya yang suka ibadah padahal ibadahnya kurang-kurang? Kenapa saya yang suka ibadah nih uang saya hilang? Wah, nggak begitu. Lebih baik kita ini mengaku salah daripada mengaku benar di hadapan Allah. Ya Allah, saya yakin Allah sayang, Allah tegur saya, Allah ingatkan saya. Itu bisa jadi cara Allah. Banyak sekali cara Allah mengingatkan kita. Ya, banyak, Pak. Ya, jadi jangan dulu langsung marah. Coba, ya, kita cari waktu di malam hari ataukah dini hari, kita bahasa kerennya berkontemplasi, ya, atau kita bermuhasabah,
berintrospeksi diri. Coba selama, nggak perlu lama-lama lah, 15 menit. Di luar zikir, ya. Zikir udah jelas itu harus, doa itu harus. Kita coba berintrospeksi diri, hitung-hitung sudah berapa banyak kesalahan, dosa yang kita lakukan. Ya, nggak perlu hitung-hitung kebaikan. Kayaknya masih kehitung kebaikan kita. Karena saking sedikitnya dibandingkan dengan kesalahan dan dosa kita. Coba dosa-dosa yang begitu banyak dihitung. Siapa orang yang pernah kita jolimi? Siapa orang yang kita punya haknya ada di kita? Siapa yang kita ini pernah melakukan kesalahan kepadanya? Dihitung, diingat. Atau kesalahan dan dosa apa yang kita lakukan kepada Allah? Kita istighfari. Kalau orang nanti kita minta dihalalkan, minta maaf, selesaikan dengan segera. Bisa jadi itu yang memberatkan saya, bisa jadi itu yang jadi sumber masalah saya. Coba ya. Saya selalu bilang bahwa bisa jadi kesempatan lockdown atau PPKM dan apapun namanya, itu adalah sebagai media kita untuk banyak berintrospeksi diri. Teguran Allah ini, teguran Allah. Lebih baik kita banyak berintrospeksi diri, ya, melihat ke dalam diri kita, bukan berarti menyalah-nyalahkan, bukan. Kita mencari apa yang terjadi ini, sebabnya yang ada pada diri kita. Bisa jadi sekali lagi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini pun tentu adalah nasihat yang sangat berarti bagi kita semua. Hadisnya tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, tapi ini adalah bentuk motivasi, penyemangat bagi kita semua, bagi siapa saja yang sedang menghadapi ujian. Karena orang kalau boleh ditanya lebih banyak mengalami musibah daripada kebaikan. Padahal dibalik itu semua adalah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berbicara nafsul ammarah, selalu akan bilang saya sedang banyak ujian. Secara kasat mata itu musibah, tapi secara batiniah, secara hakikat itu adalah bentuk sayang Allah, rahmat Allah untuk kita semua. Karena Allah sangat sayang. Seperti halnya kita oleh guru, kita oleh orang tua diberikan sesuatu, misalnya diperintah ini, diperintah itu, padahal tujuannya baik. Kenapa anaknya diperintahkan untuk melakukan satu hal yang mungkin kelihatannya berat? Bisa jadi itu adalah bentuk sayang orang tua kepada anaknya dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian kepada anaknya. Kenapa memberikan tugas kepada muridnya? Supaya muridnya bisa mengerjakan soal-soal dan bisa menangkap pelajaran serta mempraktekannya. Itu selalu lihat segala sesuatu dengan pandangan rahmat. Lihat sesuatu dengan pandangan kasih sayang. Jangan selalu menganggap dengan sisi suudzon. Jangan. Selalu dengan keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para bapak, para ibu, saudara sekalian yang sedang mendapatkan musibah, anggap saja, kalau mau silakan itu sebagai teguran atau itu sebagai sapaan. Sapaan dari Allah bahwa kita ini masih ada Allah yang menyapa kita. Kita mungkin sudah tidak punya orang tua, atau mungkin diantara kita tidak punya ayah, tidak punya ibu yang mengingatkan, menegur kita. Ada Allah yang menegur kita melalui instrumen musibah, instrumen masalah, ataupun melalui orang yang semuanya adalah memiliki rasa kasih sayang kepada kita semua. Semoga yang punya masalah, yang punya musibah, satu, diberikan kekuatan lahiriah dan batiniah. Yang kedua, diberikan kesabaran dan kesantunan. Tidak mudah marah, tidak mudah berontak. Walaupun awalnya berontak, itu butuh pembiasaan dan pembelajaran. Insya Allah nanti pun sudah terbiasa. Oh, masalah udah biasa. Gitu. Yang ketiga, kita diberikan taufik dan hidayah
untuk senantiasa kembali kepada Allah, karena segalanya kalau dijalani bersama Allah dengan ridha Allah, maka semuanya akan berlalu begitu saja, mudah dijalani. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qutri wa dzakar. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.